Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Berjumpa lagi dengan Budian. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Mari kita belajar bersama-sama. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, menulis ungkapan permintaan tolong. Yang kedua, pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku. Yang ketiga, cara membuat vas bunga dari tanah liat. Materi yang pertama yaitu menulis ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kamu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam ungkapan ini, kata tolong harus diucapkan dengan sopan dan lembut. Lihatlah gambar berikut ini. Ini adalah contoh percakapan permintaan tolong berdasarkan gambar di samping. Siti, Beni, saya minta tolong angkatkan air di ember ini. Beni menjawab, baiklah Siti. Nah, jadi ini ada gambar antara Siti dan Beni, di mana Siti meminta Beni untuk mengangkatkan air yang ada di dalam bak, dan Beni menyanggupi permintaan Siti tersebut. Selanjutnya adalah materi yang kedua, pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku. Alat ukur panjang misalnya saja adalah penggaris, meteran, dan jangka sorong. Gambarnya bisa dilihat di sini ya. Ini adalah gambar penggaris, ini gambar meteran, dan ini gambar jangka sorong. Nah, penggunaan alat ukur disesuaikan dengan benda yang akan kita ukur. Contohnya saja penggaris. Ini ya, penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Di sini penggaris adalah ukurannya 30 cm biasanya ya. Contohnya, penggaris digunakan untuk mengukur panjang buku tulis. Di samping itu juga digunakan untuk mengukur panjang pensil, bisa ya, dan sebagainya. Selanjutnya, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Ini contohnya meteran. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang meja. Meteran juga bisa digunakan untuk mengukur panjang lemari dan sebagainya. Selanjutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. Untuk benda yang bentuknya bulat atau lingkaran akan sulit kita ukur dengan menggunakan penggaris ataupun meteran, maka alat ukur yang digunakan adalah jangka sorong. Bisa dilihat di sini ya. Ini benda yang bentuknya bulat seperti kelereng, ini bisa diukur dengan menggunakan alat ukur yang disebut dengan jangka sorong. Sudah, selanjutnya hasil pengukuran dengan alat ukur baku dapat ditulis dalam satuan meter atau sentimeter. Pengukuran dengan alat ukur baku menghasilkan hasil yang sama, walaupun diukur oleh orang yang berbeda. Ini 100 cm itu sama dengan 1 meter, atau 1 meter sama dengan 100 cm. Misalkan saja kita mengukur almari, ya, tinggi almari adalah 200 cm. Itu sama dengan 2 meter. Misalkan saja kita mengukur panjang kamar dengan menggunakan meteran. Panjang kamar 3 meter. Kalau kita ubah ke sentimeter menjadi 300 cm. Tinggi pintu, misalkan saja 220 cm. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya? Kita ubah dulu. Seperti ini, 200 cm ditambah 20 cm. Nah, 200 cm ini kita ubah jadi meter. Yaitu 200 cm itu sama dengan 2 meter. Nah, 2 meter ini ditambah 20 cm. Atau bisa ditulis 2 meter lebih 20 cm. Nah, selanjutnya materi yang ketiga adalah membuat vas bunga dari tanah liat. Kamu sudah pernah lihat tanah liat atau tahu tanah liat? Ya, tanah liat adalah tanah yang bentuknya lunak dan mudah diolah, sehingga mudah untuk
digunakan untuk membuat kerajinan. Nah, tanah liat itu adalah salah satu bahan alam yang ada di sekitar kita dan bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Salah satu kerajinan yang bisa dibuat dari tanah liat adalah vas bunga. Ini contohnya ya, kerajinan vas bunga dari tanah liat. Ini adalah langkah-langkah membuat vas bunga dari tanah liat. Yang pertama, ini langkah awal ya sebelum proses untuk pencetakannya, yaitu kita sediakan dulu tanah liat dan air. Gunakan sarung tangan ya untuk membuatnya biar tanganmu tidak kotor. Nah, tentukan pola yang akan kita buat. Kita desain ya, polanya nanti seperti apa. Selanjutnya, kita ambil tanah liat. Tanah liat kita basahi dengan air secukupnya, jangan terlalu encer ya, nanti kalau terlalu encer nanti akan lembek, sulit dibentuk. Selanjutnya coba kita lihat gambar ini, proses pembuatannya yaitu buat pilinan di atas meja. Jadi tanah liat kita pilih-pilih di atas meja. Selanjutnya buat lempengan lingkaran sebagai alasnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, langkah ketiga, lilitkan di atas lempengan. Nah, jadi lempengan tadi dililitkan dari pilihan tanah liat yang sudah kita bentuk pada langkah pertama tadi. Selanjutnya, yang langkah keempat, rapikan dengan menggunakan butsir. Ya, dirapikan ya, biar hasilnya nanti rapi. Langkah yang kelima, selesaikan bentuk dengan pilihan. Jadi pilihan tadi kita putar-putar seperti itu sampai nanti agak meninggi sehingga terbentuk vas bunga. Mudah kan untuk membuatnya? Sudah dulu ya pembelajaran pada hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya belajarnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.